Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua atau materi kedua, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jika pada pertemuan kemarin atau materi yang pertama kemarin, kita membahas tentang wirausaha dan kewirausahaan, tentang motivasi berwirausaha, tentang wawasan kewirausahaan, dan perbedaan antara kewirausahaan, wirausaha, dan wira swasta. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Materi kedua, yaitu karakteristik kewirausahaan. Berikut merupakan karakteristik seorang wirausaha. Yang pertama adalah percaya diri dan optimis. Seorang wirausaha harus memiliki kepercayaan diri yang kuat, tidak bergantung kepada orang lain dan individualistik. Yang kedua, profit oriented, artinya berorientasi pada sebuah keuntungan. Yang ketiga adalah risk and challenge, yang artinya berani mengambil resiko dan tantangan yang ada. Selanjutnya adalah leadership, yang artinya kepemimpinan. Selanjutnya yaitu keorisinilan. Artinya, seorang wirausaha harus mempunyai ide-ide baru, kreatif, inovatif, dan fleksibel. Dan yang terakhir yaitu berorientasi pada masa depan. Seorang wirausaha harus mempunyai visi atau pandangan ke masa depan. Jadi, karakter yang harus dimiliki seorang wirausaha, yang pertama tadi adalah percaya diri dan optimis. Pede dengan apa yang akan ia jalankan. Pede dengan apa yang akan ia keluarkan. Pede dengan apa yang akan ia buat. Dia harus percaya diri yang kuat. Yang kedua, yaitu profit oriented. Berorientasi pada sebuah keuntungan. Dengan adanya orientasi pada masa depan, itu akan membawa adanya dorongan yang kuat, energik, memiliki ketekunan, memiliki ketabahan, berprestasi, tekad bekerja keras, inisiatif cerdas, dan dia akan bersungguh-sungguh dalam melakukan usahanya. Yang ketiga adalah berani mengambil resiko dan tantangan. Seorang wirausaha jika menemukan sebuah tantangan, menemukan sebuah ujian, menemukan sebuah problem atau masalah, dia akan selalu menghadapinya meskipun tantangan yang ia hadapi itu sangat sulit atau mungkin mustahil baginya bisa menyelesaikannya. Dia harus pasang badan. Dia harus berani mengambil resiko yang ada. Berani mengambil atau melewati tantangan yang ada. Selanjutnya yaitu leadership. Seorang wirausaha harus punya jiwa kepemimpinan. Mampu beradaptasi dengan orang lain. Mampu mengambil sebuah keputusan dan mampu berpikir dengan matang. Selanjutnya, seorang wirausaha harus mempunyai karakteristik keorisinilan. Artinya, seorang wirausaha harus mempunyai ide-ide baru, dia
Kreatif, inovatif, fleksibel. Dia mampu menciptakan produk baru dari hasil karya dia sendiri, tidak mencontek karya orang lain. Dia mampu melakukan perubahan dari waktu ke waktu untuk menjaga kualitas produknya, untuk menjaga dari pesaing-pesaing yang ada. Selanjutnya, yang terakhir adalah berorientasi pada masa depan. Seorang wirausaha harus mempunyai visi atau pandangan ke masa depan. Akan dibawa kemana usaha yang ia jalankan ini? Harus punya target, harus punya pandangan ke masa depan. Kita masuk ke pembahasan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Seorang calon pengusaha harus mengetahui faktor keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Karena pada dasarnya memulai suatu yang baru itu pasti tidak mudah. Oleh sebab itu, seorang pengusaha harus membuat perhitungan dan perencanaan yang matang. Gagal dalam melakukan suatu hal adalah proses untuk menuju kesuksesan. Karena kegagalan identik dengan kesuksesan yang tertunda. Fakta menunjukkan bahwa para wirausaha yang sukses itu berawal dari sebuah kegagalan. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama adalah sikap kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah atau yang biasa disebut dengan setengah hati itu akan mengakibatkan gagalnya usaha yang dirintis. Jadi, ketika kita sudah mulai membuka usaha, kita harus menjalankan usaha tersebut dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan optimis. Karena ketidaksungguh-sungguhan itu akan menyebabkan sebuah kegagalan. Yang kedua adalah kurang berpengalaman dalam kemampuan maupun teknik. Selain dari sungguh-sungguh, keterampilan dalam mengelola usaha itu wajib kita punyai, yaitu kita mampu mengelola usaha itu dengan baik. Kita punya keterampilan, punya keahlian dalam mengelola usaha tersebut. Yang ketiga adalah tidak kompeten dan manajerial. Kurangnya kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola usaha itu juga akan mengakibatkan kegagalan dalam berwirausaha. Selanjutnya yang keempat adalah kurang mampu dalam mengendalikan keuangan. Mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat, terutama dalam memelihara alir kas, baik dari pemasukan maupun pengeluaran, itu wajib dilakukan atau wajib dicatat, wajib dikelola dengan baik. Karena jika ada kesalahan pada keuangan, itu akan mengakibatkan atau menghambat operasional perusahaan, sehingga akan terjadi ketidaklancaran atau kegagalan dalam berwirausaha. Selanjutnya adalah kurangnya pengawasan peralatan. Ketika kita sudah memulai usaha, kita juga harus mengawasi peralatan-peralatan yang kita gunakan dalam produksi atau dalam usaha yang kita jalankan. Ketika kita tidak mengawasi atau kurang mengawasi peralatan, itu akan sangat
berakibat fatal. Kenapa? Karena jika terjadi kerusakan pada alat yang kita gunakan akan menyebabkan menghambat produksi barang yang kita kelola, gitu ya. Selanjutnya, gagal dalam sebuah perencanaan. Seorang wirausaha harus mempunyai atau harus membuat sebuah perhitungan dan perencanaan yang matang. Jika itu tidak dilakukan atau tidak direncanakan dengan matang atau gagal dalam sebuah perencanaan, maka kesulitan dalam pelaksanaan itu pasti akan terjadi, ya. Sehingga menyebabkan seorang wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya adalah ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. Tidak ada jaminan untuk menjadi seorang wirausaha itu pasti berhasil jika tidak ada keberanian dalam menghadapi dan melakukan perubahan setiap waktu. Kenapa? Karena pesaing-pesaing itu pasti akan bermunculan. Sehingga kita dari waktu ke waktu harus mempunyai ide-ide baru, kita punya kreasi-kreasi, inovasi, dan ide-ide yang dapat memperbaharui produk yang kita buat. Jadi kita tidak kalah saing dengan produk-produk yang baru diluncurkan atau produk-produk dari pesaing kita. Kita harus melakukan perubahan dari waktu ke waktu. Tentunya perubahan untuk membuat sebuah kebaikan ya. Selanjutnya adalah lokasi yang kurang memadai. Lokasi yang buruk mengakibatkan perusahaan itu sulit beroperasi karena kurang efisien. Jadi lokasi itu menentukan keberhasilan maupun kegagalan seorang wirausaha. Misal, jika kita membuka usaha di tengah hutan, itu akan membuat sulitnya perusahaan beroperasi. Misal, dari pemasok barang sulit menjangkau lokasi kita, atau dari kita untuk mengirim produk ke konsumen pun akan terhambat karena lokasi kita sangat jauh atau lokasi kita susah dan kurang memadai. Untuk faktor-faktor penyebab keberhasilan itu adalah kebalikan dari faktor-faktor penyebab kegagalan. Jika tadi faktor penyebab kegagalan itu yang pertama adalah sikap yang kurang sungguh-sungguh, maka penyebab keberhasilan adalah sikap yang sungguh-sungguh, optimis, dan sikap yang sungguh-sungguh dalam menjalankan sebuah usaha. Yang kedua, faktor keberhasilan adalah kurang kalau tadi faktor penyebab kegagalan adalah kurang berpengalaman, maka kebalikannya yaitu pengalaman dan kemampuan yang kita miliki atau yang wirausaha miliki. Yang ketiga adalah kompeten dan manajerial. Ya, kebalikan dari kegagalan tadi tidak kompeten dan tidak manajerial, maka penyebab keberhasilan adalah kompeten dan manajerial. Artinya, dia mempunyai keahlian tertentu dalam melakukan sebuah usaha. Selanjutnya adalah mampu mengendalikan keuangan. Mampu mengelola keuangan dengan baik. Baik itu berupa pemasukan ataupun pengeluaran. Selanjutnya, penyebab keberhasilan dari seorang wirausaha adalah mengawasi peralatan atau pengawasan peralatan yang baik. Selanjutnya adalah perencanaan yang matang. Seorang wirausaha harus
mempunyai perencanaan yang matang, mempunyai visi ke depan, punya pandangan ke depan, akan dibawa kemana usaha yang ia jalankan. Dia punya target-target yang harus ia capai. Selanjutnya adalah mampu bertransisi, yaitu mampu melakukan perubahan dari waktu ke waktu, mampu mengeluarkan ide-ide baru, mampu berkreasi, mampu berinovasi dalam menjalankan usahanya. Dan yang terakhir adalah lokasi yang strategis. Karena tadi sudah disebutkan, lokasi yang kurang memadai itu akan menyebabkan kegagalan. Berarti kebalikannya, jika ingin usahanya berhasil, maka harus mencari lokasi yang strategis. Dari sini paham ya, faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan seorang wirausaha tadi. Di sini kita sudah membahas subbab yang pertama, tadi ruang lingkup kewirausahaan berupa motivasi berwirausaha, wawasan kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan, dan faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan kewirausahaan. Di sini ada tugas. Tugasnya diambil dari materi yang sudah kita pelajari ya. Tugasnya ada 5, yaitu menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, uraikan definisi kewirausahaan. Yang kedua, apa itu motivasi dalam berwirausaha? Uraikan secara rinci. Dan yang ketiga, apa perbedaan wirausaha dan wiraswasta? Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud wirausahawan. Dan yang terakhir adalah sebutkan karakteristik seorang wirausaha. Tugas ini tolong dikerjakan dan dikirimkan berupa file PDF, dikirim ke alamat email nurhanifah1190@gmail.com. Tugasnya ditunggu ya. Jangan lupa dikerjakan. Nah, sekian pembahasan dan tugas yang saya berikan pada pertemuan kedua kali ini. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.